Assalamualaikum. Hello guys, kembali lagi bersama saya Anasit Ramli. Kali ini saya akan mencoba membahas alur cerita film yang menceritakan tentang seorang pencopet yang hidupnya tidak jelas dan tidak karuan. Dia tidak sengaja mendapatkan batu mustika milik Dewa Hanuman pada saat dia menyelamatkan gadis pujaan hatinya. Dia memiliki kekuatan sakti mandraguna setara Dewa Hanuman. Film ini dirilis pada tahun 2024 yang berjudul Hanuman. Penasaran dengan ceritanya? Ayo kita nonton! Di awal film, memperlihatkan seorang bocah bernama Michael. Dia sangat terobsesi ingin menjadi superhero. Dia memasukkan tangannya ke dalam botol untuk digigit laba-laba dengan harapan dia bisa berubah jadi Spider-Man. Dia langsung praktek. Kok jaringannya nggak keluar? Dia pun kesal dan membakar laba-labanya. Di sekolah, nampak seorang bocil bernama Siri lagi dibully sama teman-temannya. Michael menolongnya dengan jiwa superhero-nya, memukul dan mengusirnya. Karena obsesinya yang begitu tinggi, malam harinya Michael mempraktikkan dia ingin terbang. Dia mengepak-ngepakkan sayapnya. Ternyata itu angin kiriman kipas angin si Siri. Dia pun melompat untuk terbang. Alhasil kakinya patah. Ayahnya sangat marah dengan obsesinya yang kelewatan. Dia ingin membakar semua komik-komiknya. Ibunya pun menasihatinya juga. Superhero itu hanya cerita dongeng, nak. Dia tidak terima dengan nasihat orang tuanya. Malam harinya, dia membakar rumahnya bersama dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya pun tewas. Beberapa tahun kemudian, terlihat sekelompok bandit yang sedang merampok salah satu bank. Pada saat mereka ingin kabur, mereka dihadang oleh superhero yang menggunakan kostum mirip Batman. Tapi lambangnya M, ya kita sebut saja Mahfud Man. Mahfud menghajar para banditnya. Salah seorang bandit menusuknya dari belakang. Dia pun marah dan menghabisi semua bandit-bandit itu. Sesaat kemudian, polisi pun datang. Mahfud melempar bola asap ke arah polisi. Mereka pun lumpuh seketika. Mahfud pun menghilang. Di laboratorium terlihat si Siri sedang melakukan uji coba terhadap tikus. Tikus itu pun lumpuh seketika dan meledak. Nampak Mahfud Man itu pulang dengan kesakitan dan mengeluh, baju kostum ciptaanmu tembus belati men, alias gagal produksi. Di lain tempat, ada sebuah desa yang dipercaya sebagai tempat asal-usulnya Dewa Hanuman. Terlihat seorang pemuda yang sedang rebut-rebutan mangga dengan seekor kera. Setelah berhasil direbut, mangga-mangga itu dibagikan ke anak-anak kecil. Ada kebahagiaan tersendiri yang dirasakannya ketika dia bisa berbagi dengan orang lain. Tiba-tiba ada mas-mas ojol yang kasih kabar ke dia, anak buah Gajah Pati sedang menyiksa temannya si Kasih. Dia tidak terima temannya diperlakukan seperti itu. Di tempat lain, terlihat si Kasih dihajar oleh si Kumis Raju dan anak buahnya. Si Raju preman itu datang menagih paksa pajak bulanannya sama si Kasih. Dengan gagahnya, jagoan kita datang dan menantang si Raju dan anak buahnya untuk bertarung. Sempat Kasih menahannya. Kasih takut dia terluka, tapi Hanu tetap ngotot untuk maju melawan si Kasih. Namun apa yang terjadi? Bukannya preman yang babak belur, malah dia yang terbang kiri kanan dilempar oleh preman. Dan itu bukan sekali, tapi berkali-kali. Semua gentong susu si Kasih pecah, rumah-rumahan sapi hancur meleduk. Kasih merasa rugi atas kejadian ini. Anak sapinya dibawa si Raju untuk jaminan pajaknya. Di balik kejadian itu, ternyata Hanu punya siasat lain. Dia berhasil mencopet kalungnya si Raju. Lalu Kasih memberi kabar ke Hanu bahwa hari ini ibu dokter akan pulang kampung. Mendengar berita itu,
Seketika hati Hanu berbunga-bunga. Bu dokter ini adalah cinta pertamanya. Namun selama ini dia tidak berani menyatakannya karena dia sadar diri ibu dokter ini wanita cantik dan cerdas dan anak pak guru yang paling dihormati di desa itu. Sementara dia hanya pemuda madesu, masa depan suram, dihina orang sekampung. Saat dia pulang ke rumah, dia berpapasan dengan rombongan yang ingin melamar kakaknya. Sesampainya di rumah, ada nenek-nenek ompong marah-marah sama Hanu gara-gara dia tidak ada saat kakaknya dilamar. Si Sita pun meredam suara nenek itu. Lagian lamaran tadi itu ditolak juga, Nek. Pada intinya, kakaknya sangat kesal terhadapnya. Ketika ada barang yang hilang di kampung itu, ujung-ujungnya orang pada lapor ke kakaknya. Buktinya, baru saja kakaknya menemukan jam tangan di kantongnya. Pada saat dia keluar ingin jalan-jalan, tiba-tiba terdengar suara trompet. Semua warga desa berlarian menuju ke lapangan. Ternyata surat trompet tersebut adalah pertanda panggilan akan diadakan tradisi poligar. Suatu tradisi bergulat satu lawan satu untuk menjadi pemimpin di desa itu. Mana yang kuat dialah pemimpinnya. Saat ini pemimpinnya adalah Gajapati. Gajapati ditantang oleh anak kepala desa yang kalah dan tewas 10 tahun yang lalu pada saat rebutan poligar. Dalam pergulatan itu, mas-mas itu dipiting Gajapati sampai tak berdaya. Sementara di pinggir arena, keluarganya mengemis-ngemis untuk memohon anaknya untuk dilepas. Tapi Gajapati tak peduli. Dan syukurnya, Manaksi datang dan menghentikan gulat itu. Karena dia seorang dokter, dia menyuruh para warga untuk segera membawa Om Tadi ke rumah sakit kota. Dia mengalami luka dalam yang cukup parah. Gajapati tidak terima dihentikan tiba-tiba seperti ini. Ini adalah tradisi turun-temurun sudah ribuan tahun. Tiba-tiba ada cewek ingusan kemarin sore dengan gampangnya ingin menghilangkan tradisi mereka. Namun Manaksi tetap menentang Gajapati. Saatnya sekarang kita mencari pemimpin yang adil dan bijaksana dengan cara demokrasi, bukan pemimpin yang otak preman seenak dewe menarik pajak dan menindas warganya. Tak terima dihina, Gajapati semakin beringas dan menekan warganya. Dia memerintahkan untuk menarik pajak dengan paksa. Semua harta warga dikuras habis. Bahkan kotak amal untuk membangun kuil dirampok oleh mereka. Tiba-tiba datanglah pertapa suci menghampiri kampung mereka. Terlihat Manaksi dan Bibi Dina yang baru pulang aja dari kota. Hanu pun ikut naik dalam bis itu dan berniat ingin memasang gelang di kaki Manaksi. Namun bukan kaki Manaksi yang dipasang, tapi dia pasang di kaki Bibi Dina. Dia terciduk dan dilihat Bibi Dina. Dia diteriakin pencopet. Saat itu pula Manaksi menghinanya. Ternyata bukan hanya desa aja yang gak berubah, tapi kamu juga. Mau sampai kapan kamu jadi pencopet? Dengar hal itu, seketika hatinya pun hancur. Dia pun diusir turun dari bis itu. Tak berselang lama, bis itu tiba-tiba dibajak oleh bandit-bandit. Mereka membunuh dan mengambil harta perhiasan warga. Lalu Manaksi dan lainnya lari sekencang-kencangnya ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Di lain tempat, Hanu yang masih sakit hati malah melihat harimau. Hanu pun lari ketakutan. Rupanya itu bukan harimau asli, tapi harimau jadi-jadian yang menggiring Hanu ke tempat Manaksi yang sedang dikejar bandit tadi. Luar biasanya, dengan ketapelnya satu persatu para bandit itu mampu dia lumpuhkan. Dan sialnya, Hanu pun dikepung, dia ditusuk dan dibacok berkali-kali. Hal itu dilihat oleh Manaksi. Dia digiring ke pinggir jurang, kemudian ditendang sampai dia terjatuh ke dalam sungai. Inilah awal mula Hanu menemukan mustika Dewa Hanuman. Gelang Manaksi itu mengarahkannya menuju mustika Hanuman itu. Hanuman pun mengambil mustika itu. Manaksi sangat galau atas peristiwa semalam. Dia tidak sempat melihat orang yang menyelamatkannya. Hanu terdampar di pinggir pantai dan warga menemukannya dan digotong ke rumahnya. Keesokan harinya, Manaksi dimarahi Gajapati atas ucapannya kemarin. Gara-gara kelancangannya, para bandit-bandit itu menyerang warga desa semalam. Ayahnya meminta maaf atas kelancangan putrinya. Tiba-tiba datang si Kasi memohon ke Manaksi untuk mengobati luka Hanu yang terluka parah. Kembali terlihat si Hanu yang baru sadar dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia melihat mustika Dewa Hanuman. Dia menggenggamnya pas kena sinar matahari.
mustika itu bersinar dan memantulkan cahaya di matanya Hanu. Seketika itu dia memiliki kekuatan super Hanuman. Tidak cuma itu, semua luka-luka di tubuhnya sembuh total. Di lain tempat, si Raju lagi membegal makanan anak-anak SD. Manaksi sangat marah atas ulahnya. Dia mencoba melabrak. Ayahnya pun menahannya. Ketika Hanu hendak menemui Manaksi untuk menyerahkan kalungnya, kalung itu dirampas si Raju. Si Raju pun bilang, kalau ingin kalung ini kembali, harus dengan mata tertutup. Pada saat dia pukul, tanpa sadar kekuatannya muncul. Bandit itu terbang ke sana kemari. Saat si Raju menamparnya, tangan Raju melengkung pelintir. Di saat bandit itu pukul pakai besi, besi itu juga bengkok. Hanu pun mulai sadar akan kekuatannya. Sesaat kemudian, muncullah Manaksi di hadapannya. Hanu ingin menunjukkan kalungnya. Ternyata kalung itu sudah dicuri si Onyet. Dia mencoba meyakinkan Manaksi lagi dengan menunjukkan kekuatannya. Dia menendang pohon, memukul gentong, semua gagal. Kekuatan itu muncul apabila ada sinar matahari. Gagal lagi deh menunjukkan jati dirinya. Keesokan paginya, dia menemui si Kasi. Dia ingin menjelaskan tentang kekuatan mustika Hanuman itu. Awalnya Kasi tidak percaya, meski beberapa kali dia menunjukkan kekuatannya. Dia mengangkat besi, memukul tembok, menendang pompa. Tetap saja si Kasi tidak percaya. Lalu Kasi menantangnya untuk menahan laju kereta api. Dia pun berdiri di tengah rel kereta api. Hanu pun terpental jauh, tapi tidak mati. Kasi pun mulai percaya dengan kekuatan yang dimiliki mustika itu. Di lain tempat, Hama berhasil merampas kalung sama si Onyet. Manaksi tidak sengaja melihat kalung tersebut sama si Hama. Belum sepenuhnya percaya, Manaksi membuka bajunya untuk melihat luka robek di perutnya. Padahal itu luka robek digigit anjing. Manaksi yakin dialah orang yang menyelamatkannya semalam dan menjaga dia selama ini. Si Hama pun memanfaatkan kesempatan ini. Bening cantik kinclong gitu, siapa yang nggak mau, bro? Di lain tempat, memperlihatkan si Hama dan Manaksi sedang kasmaran dan memadu kasih. Berpapasan dengan si Hanu, Manaksi menjelaskan si Hama lah menyelamatkan dia semalam. Si Hanu heran dan kebingungan, karena dialah yang menyelamatkan Manaksi semalam. Kok segampang ini dia percaya sama orang? Oke, jika memang Hama orangnya, ayo buktikan. Dia menyuruh si Hama untuk membidik buah kelapa. Hama pun membidik, tapi bidikannya kena botol racun yang ingin diminum kakek-kakek yang sedang putus asa. Kakek itu bercerita semua hartanya dirampas oleh Gajapati dan anak buahnya. Mendengar hal itu, Manaksi dan kawan-kawan melabrak si Gajapati. Manaksi memprotes kelakuan Gajapati yang semena-mena terhadap warga. Ini bukan cara dan perilaku seorang pemimpin, tapi ini adalah perilaku seorang perampok berkedok pemimpin. Mendengar hal itu, Gajapati pun geram dan menantang balik Manaksi untuk duel poligar dengannya. Si Kasi pun memanfaatkan kesempatan ini dan menerima tantangan Gajapati dengan menjebak si Hama yang akan adu poligar dengannya. Sontak saja si Hama kaget, jantungnya mau copot. Mana berani dia melawan gorila hutan ini. Dia pun mengaku bukan dia yang menyelamatkan Manaksi semalam. Dia pun kabur. Melihat si Hama kabur, Manaksi kebingungan. Tapi tenang, abang jago tampan siap tampil. Hanu pun meniupkan trompetnya dan menantang Gajapati untuk poligar. Hanu pun maju ke arena. Tiba-tiba cuacanya mendung. Jelas saja kekuatan mustika itu hilang. Hanu pun panik. Dengan terpaksa dia maju dan melawan Gajapati. Dia mengulur-ngulur waktu sembari menunggu mataharinya muncul. Belum sempat mataharinya muncul, Hanu pun dipiting dan diremuk sampai pingsan. Di saat matahari muncul, Hanu pun mulai bangkit dan berubah menjadi kuat. Dia pun mengangkat dan mematahkan tulang Gajapati. Singkat cerita, si Hanu menjadi pemimpin desa tersebut karena memenangkan poligar. Hal pertama yang dia lakukan adalah mematahkan tongkat poligar. Dia menegaskan, mulai saat ini tidak ada lagi tradisi poligar untuk mencari pemimpin. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, harus dengan cara demokrasi, seperti yang disarankan oleh Nona Manaksi. Di saat yang sama, tiba-tiba sebuah helikopter mendarat di desa mereka. Ternyata itu si Siri, di belakangnya bosnya, si Michael.
Pertapa Suci pun mendapat firasat tidak baik untuk desa ini atas kehadiran mereka. Ternyata sebelumnya si Michael ini melihat video YouTube Hanuman selamat saat ditabrak kereta api. Michael ini datang dengan tujuan ingin mengambil dan memiliki kekuatan super Hanuman dengan dalih dia hadir ingin membangun dan memperbaiki desa terpencil atas nama panggilan jiwa sosial. Dia pun berjanji akan membangun sebuah rumah sakit modern untuk desa tersebut. Tidak jauh beda lah bro dengan janji-janji kampanye para capres. Pada saat berjabat tangan dengan si Hanu, dia pun mengambil sampel darah si Hanu untuk dicek di laboratorium. Di atas bukit, Michael dan anak buahnya membangun tenda untuk markas mereka. Keesokan harinya, ada acara peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit. Di lain sisi, terlihat si Michael tidak melepas pandangannya dari si Hanu. Dia menatap terus si Hanu. Karena ambisi yang menggebu-gebu, dia pun naik ke atas ekskavator dengan sengaja menggoyang-goyangkan itu batu. Lalu kawat besi itu pun putus. Di saat batu itu mau menimpa warga, si Hanu pun dengan kekuatan mustika itu berubah dan mengangkat batu itu dengan mudah. Para warga menyoraki superhero mereka, "Hidup Hanuman, hidup Hanuman." Setibanya di markas, Siri pun menunjukkan kekuatan baru baju kostumnya. Untuk percobaan dia pun mengikat anak buahnya di pohon dan orangnya pun hancur berkeping-keping. Di lain tempat terlihat si Gajapati yang sedang meluruskan tulangnya. Nampak warga berkumpul untuk melaksanakan pemilihan kepala desa secara demokrasi. Hanu pun mengusulkan kepala sekolah. Tiba-tiba si Hama pun ikut mencalonkan diri. Di saat yang sama, Hanu merasakan kehadiran penyusup yang ingin membunuh Manaksi. Dia pun mengikuti penyusup tersebut. Ternyata itu jebakan. Seketika langkahnya terhenti dan kaku. Dia masuk jebakan bom asap yang membuatnya tubuhnya kaku seketika. Dia pun ditangkap dan diikat. Rupanya ini adalah ulahnya si Michael yang penasaran dengan kekuatan si Hanu. Si Siri pun bertanya dan mencoba berbagai cara untuk mencari tahu sumber kekuatan si Hanu. Semuanya jong. Namun pada saat si Siri memegang mustika dewa, si Hanu mulai panik. Lalu si Siri pun membuat mustika dewa menjadi ganjalan meja. Si Hanu memancing si Siri untuk memukulnya. Dia pun terjatuh. Lalu cahaya dari mustika itu memancar ke arah matanya. Dia pun sontak memiliki kekuatan dan langsung melarikan diri. Saat Manaksi berjalan sendiri di hutan, dia diikuti bandit suruhan Gajapati. Pada saat dia ingin dibacok, peluru gundul melumpuhkannya. Dan di detik ini, akhirnya Manaksi mulai sadar bahwa orang yang menyelamatkannya di hutan adalah si Hanuman. Manaksi pun mulai jatuh cinta sama si Hanu. Satu persatu anak buah Gajapati ia lumpuhkan. Mereka pun resmi pacaran. Si Hanu mencoba menyelinap dan mendatangi markas si Michael. Si Michael mengecek CCTV. Ternyata sumber kekuatan si Hanu itu ada pada mustika dewa itu. Di sisi lain memperlihatkan si Hanu berhasil masuk ke dalam ruang si Michael. Dia heran melihat segala teknologi yang dia lihat dalam ruangan itu. Lalu si Michael mendatangi si Siri dan menyuruh si Siri untuk menyiapkan bom saraf dalam jumlah banyak. Lalu Michael menggampar si Siri karena menolak perintahnya. Michael pun membakar tenda itu dengan si Siri sampai hangus, seperti yang dia lakukan terhadap orang tuanya dulu. Di saat si Hanu ingin meninggalkan tenda, dia digaplok anak buahnya Michael dan mustika dewa itu diambilnya. Tiba-tiba muncul sosok Hanumantu yang memakai tongkat. Hebatnya, Hanu ini mampu menepis peluru dengan tongkat saktinya. Tak ada satupun peluru yang bisa tembus. Dengan mudahnya, Hanu versi tongkat ini mampu melumpuhkan anak buah Michael. Ternyata Hanu versi tongkat ini adalah jelmaan Pertapa Suci yang tugasnya melindungi Hanumantu. Dia pun menyerahkan kembali mustika itu ke Hanuman. Keesokan harinya, di saat upacara pernikahan kakaknya Hanu berlangsung, si Michael datang mengacau dan memfitnah si Hanu bahwa semalam si Hanu datang ke markas mereka untuk mencuri barang berharganya. Di sini pun si Raju berakting. Dia keluar dari rumah si Hanu dengan membawa koper berisi uang. Kembali si Michael berkilah, hilang uang sih tidak masalah, yang penting jangan sampai hilang mustika pusaka keluargaku. Karena tidak ingin acara pernikahan kakaknya terhambat, Hanuman pun akhirnya menyerahkan mustika itu ke Michael. Tanpa berlama-lama, Michael pun mengeker bola mustika itu ke matahari. Tiba-tiba mata Michael pun picek. Ternyata si Hanu telah menukar mustika tersebut dengan kaca pembesar. Akhirnya sandiwara Michael pun terbongkar. Tapi Michael tak habis akal.
Michael pun menyuruh anak buahnya mengeroyok si Hanu. Tiba-tiba kakaknya Sita menghajar bandit-bandit itu dengan buah kelapa. Para bandit itu pun digebukin oleh Sita dengan kelapa muda. Naasnya, si Michael menembaki si Hanu dan pelurunya tembus ke kakaknya. Si Sita mengecek dada adiknya. Ternyata lukanya sembuh sendiri berkat mustika dewa. Dia rela berkorban demi adiknya. Di saat kakaknya sekarat, Hanu berusaha menolong kakaknya dengan mustika itu. Namun takdir berkata lain, mataharinya tenggelam. Si Hanu berlari sekencang-kencang ke atas gunung demi mendapatkan sinar matahari. Namun semuanya terlambat. Sita pun tewas. Karena tidak dapat menyelamatkan kakaknya, mustika itu pun dilempar oleh si Hanu. Semua warga menangisi atas kematian si Sita. Kemudian si Michael mengetahui kalau mustika itu telah dibuang dan berada di sekitaran desa. Lalu dia mengirim drone berisi asap. Orang-orang yang terkena asap tersebut langsung membeku. Lalu Michael dan anak buahnya masuk merangsek ke dalam desa untuk mencari keberadaan mustika itu. Lalu Meenakshi menemui Hanuman untuk memberitahu tentang aksi busuk Michael terhadap warga. Namun si Hanu tidak peduli dengan semua itu. Dia sangat kecewa gara-gara mustika itu kakaknya menjadi korban. Datanglah Pertapa Suci untuk memberikan spirit kepada dia. Dia menceritakan sejarah asal mulanya batu mustika tersebut. Seketika itu Hanu datang menghadang si Michael walau tanpa mustika. Meski dia menutup hidungnya, tetap saja dia beku dan kaku. Karena dia menghirup asap vape yang bikin kaku. Pada saat dia ingin dibunuh, datanglah Sisiri untuk menolongnya. Karena sebelumnya saat dia dibakar di dalam tenda, Sisiri diselamatkan oleh si Hanu. Tidak sampai di situ, Sisiri mengajak juga Gajapati bersama anak buahnya untuk melawan si Michael. Kedua kubu itu saling menyerang. Di saat Hanu dan yang lainnya dilumpuhkan, si Onyet datang melempar batu mustika ke si Hanu. Seketika itu si Hanu berubah menjadi strong dan superhero. Dia melumpuhkan dan membabat habis anak buah Michael. Untuk mengimbangi kekuatan si Hanu, si Michael dengan segera memakai kostum Mahfud Man-nya. Mereka pun bertarung. Di lain tempat, Sisiri berusaha menghentikan drone asap yang menyerang warga. Sialnya, password telah diganti. Hanu pun tidak habis akal. Dia melempar tabung gas ke atas langit. Drone-drone itu meledak bersamaan. Mereka berdua lanjut lagi untuk bertarung. Di saat Hanu memukul si Michael, mustika itu lepas oleh si Michael dan berhasil ditangkap oleh si Michael. Michael pun naik ke atas helikopter dan meminta untuk terbang lebih tinggi agar bisa dapat sinar matahari. Si Hanu pun tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia pun menggunakan sisa-sisa kekuatannya dan menarik akar dan mencoleknya ke helikopter. Ketika Michael sudah berada di atas, depan Hanuman pun muncul di atas puncak dengan membawa palu gada. Dan akhirnya Hanuman memukul helikopter itu sampai hancur berkeping-keping. Parahnya, batu mustika itu pun ikut pecah. Pertapa Suci menyadari, ketika mustika itu hancur, maka akan ada hal buruk yang menimpa bumi. Dan benar saja, di langit pasukan iblis mulai turun untuk menyerang bumi. Sedangkan di kaki gunung Himalaya, terlihat Dewa Hanuman tersegel batu es mulai terbuka. Lalu tersandar Hanuman mengenai matanya si Hanu. Maka kekuatan itu menjadi permanen di tubuhnya si Hanu. Dan film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton kawan-kawanku semuanya. Bantu, support dan dukung channel Anesthet Ramli. Tekan tombol loncengnya, subscribe, like, and comment. Semoga teman-teman terhibur dengan film ini. Bye-bye.